Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video terbaru. Ya, di TikTok itu ternyata ada berita terbaru di mana Ustadz Zuma yang sangat terkenal, ya, kalau dia live dengan suara yang menggebu-gebu, suara yang keras, suara yang lantang untuk menyerang iman Kristen, ternyata dia mengakui bahwa Ustadz Zuma ini sudah dibaptis. Dan dia katakan dia dibaptis itu 5 kali satu hari. Kalau dia sudah dibaptis berarti dia sudah masuk Kristen dong. Ya, bahasanya seperti itu. Tetapi ternyata ada masalah di live mereka tersebut. Mereka saling serang. Dan setelah diselidiki teman-teman, pada waktu live itu ternyata ada Ustadz Kainama. Dan akhirnya ketahuan kenapa sampai Ustadz Zuma mengatakan bahwa dia itu dibaptis sampai 5 kali. Sebetulnya itu penyebabnya adalah Ustadz Kainama karena dia juga membahas soal baptisan. Nah, saya akan ajak kita bersama-sama menyimak cuplikan video ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Apa pembaptisan itu? Begitu didengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teduh hati umat Islam, istighfar umat Islam itu, tunduk berserah diri mendengarkan panggilan Allah. Kemudian mereka datang berbondong-bondong membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, menundukkan hati, menundukkan pikiran. Bukan hanya itu, menundukkan jasad untuk sujud beribadah kepada Allah. Apa yang jadi masalah? Dibaptis kami. Oke, ya jelas ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma bahwa umat Islam itu dibaptis 5 kali dalam satu hari, termasuk Ustadz Zuma itu sendiri. Aneh nggak? Aneh lah. Jadi Ustadz Zuma ini memakai istilah-istilah dalam kekristenan seperti baptisan dan menyamakannya dengan wudhu, ya. Dan dia bersuara lantang menyampaikan bahwa orang Islam itu dibaptis 5 kali dalam satu hari, ya. Dan banyak sekali orang-orang yang mendengar dan bahkan mungkin ya amin aminkan karena mereka sangat mendukung Ustadz Zuma. Padahal kalau kita lihat Ustadz Zuma itu memang tidak mengerti arti atau istilah baptisan yang sesungguhnya. Karena arti baptisan itu adalah tanda di mana seseorang itu mengambil keputusan untuk percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Sehingga dia menjadi murid Kristus dan dia mengikut Tuhan dan dia beribadah hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan Ustadz Zuma tidak mengerti itu. Itulah sebabnya salah seorang dari live itu menegur dia. Nah, kita lihat ya, hampir baku hantam ya. Ya, jadi baptis Bang Fen, baptis dalam Hebrew itu kan tevilah, pasti ada yang namanya mikveh kan gitu, kolam. Jadi Kristen sebelum menggunakan kata baptis itu sudah ada lebih dulu dan dipakai dengan Judaism. Judaism itu juga ada tevilah atau baptis. Nah, itu dibenamkan di kolam, kolamnya namanya mikveh gitu loh. Dan itu ada doanya. Nah, sekarang mau disamain dengan wudhu. Kenapa kok saya bilang disamain? Karena saya melihat ada satu video, loh ini kok jadi sama ya. Nah, dalam video itu bunyinya begini nih, dalam konteks debat loh ya itu ya. Nah, videonya bunyinya begini. Umat Islam satu hari 5 kali dibaptis. Lah, macam mana kan gitu, nggak ada datanya gitu loh. Jadi maksud saya stop gunakan istilah-istilah sebelah ya yang nggak masuk akal guys. Kita punya istilah sendiri di Islam, kenapa nggak pakai istilah Islam gitu loh. Kalau ngomongin baptis, ngomong sama kita yang udah pernah jadi oten, udah pernah jadi Judaism, ngomong sama kita gitu loh. Jadi jangan ngomong ke tasbih lah, balago lah segala macam. Ayo debat terbuka. Kalau masalah nasab aja ada debat terbuka, ayo. Kenapa? Kalau nggak berani debat terbuka, ayo debat di pengadilan.
Ya, itulah cuplikan tanggapan dari seorang Muslim juga ya. Katanya mungkin dia adalah seorang dulu Kristen ya. Dan dia katakan jangan sembarangan menggunakan istilah-istilah kekristenan karena istilah baptisan dengan wudhu itu tidak sama artinya. Dia tidak setuju dengan Ustadz Zuma karena Ustadz Zuma kayaknya hanya memakai istilah baptisan tapi kok tidak mengerti artinya. Jadi Bapak tadi mengatakan jangan sembarangan menggunakan istilah-istilah yang tidak sama ya. Nah, kita lanjut ya. Kita akan mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Kainama saat dia masuk nimbrung juga di acara live tersebut, tetapi dia justru menyelamatkan diri sendiri ya. Aneh memang Ustadz Kainama ini. Kita dengar cuplikan videonya. Iya. Oh, lagi naik lah. Iya. Lagi ini. Lagi ada yang 1.200 yang nonton. 1.200 yang nonton. Iya, beta bukan tanya 1.200 kawan. Apa itu? Apa itu? Iya, jadi ini kan beta kan hari ini habis subuh sampai tadi jam 1:30 kan ada acara dukung Palestina di Bekasi. Iya. Ini Afwan, beta cuma mau tanya aja. Apa itu? Beta cuma mau tanya. Ini para orang tua kita tersayang, ini para mu'alim, para sepuh. Iya. Itu cuma pesan begini. Saya juga nggak ngerti ini apa nih pesan. Orang marah saya dimarah ini karena apa? Karena saya sepertinya tidak bisa jaga saya punya adik-adik ini di media sosial. Saya bilang kenapa? Katanya tadi malam ada orang nonton YouTube, ini para sepuh nonton YouTube. Lalu ada masalah katanya tentang apa? Tentang apalah, baptis ke apa? Oh, baptis dan wudhu. Sering baku ambil begitu toh? Iya. Jadi betul, kaget tuh apa enggak? Saya bilang. Iya. Enggak, coba kayak nama urus kopung adik-adik. Saya bilang saya urus. Saya sayang semua adik-adik saya. Iya. Nah, makanya itu saya telepon Bung Andi karena saya sudah telepon Kodondi, saya telepon Nandar, saya telepon Aryaso, saya telepon Aditya, saya telepon. Iya. Siapa lagi tadi? Saya telepon semua. Maka itu saya mau cari klarifikasi. Begini maksudnya. Kalau adik sama kakak atau saudara itu baku ambil, baku pukul, baku marah, wajar itu. Wajar. Di dalam Islam itu kita semua bersaudara, ukhuwah. Mau saling marah wajar, itu hal wajar. Tapi jangan sampai dipublish. Itu yang keberatan para tuan guru, para mu'alim di Islamic Center Bekasi. Begitu. Mu'alim berdebat antara Islam boleh karena para kita punya mufasir, kita punya orang-orang tua terdahulu itu juga dalam masalah Ini nggak apa-apa dipublish kan cuma? Nggak apa-apa. bagus. Itu saling sayang, itu saling perhatian. Tapi jangan sampai dipublish dan menjadi tepuk tangan untuk para pemakan babi kecap. Begitu, itu pesannya. Jadi kata orang ini, kalau kata orang ini baku marah itu biasa, dalam rumah itu biasa. Saling antara satu saudara itu biasa. Tapi jangan sampai orang tahu, begitu pesan saya yang saya dapat dari para orang tua kita, para sepuh di. Ya, itulah cuplikan video dari Ustadz Kainama ya teman-teman ya. Jadi dia menasihati mereka karena dia ditegur oleh para tua-tua atau sepuh-sepuh di Islamic Center itu ya. Dikatakan harus jaga adik-adikmu itu supaya jangan sembarangan ya. Jangan dipublish yang kalau seandainya ada baku hantam dan lain sebagainya. Jadi di sini Ustadz Kainama itu seolah-olah ya dia mau menutupi supaya kesalahan itu tidak ditimpakan kepada dia. Padahal teman-teman di dalam video nanti setelah ini kita akan dengarkan. Ustadz Kainama itulah yang mengajarkan bahwa baptisan itu sama dengan wudhu. Ya, itulah sebabnya tidak heran kita mendengar Ustadz Zuma mengatakan bahwa umat Islam itu dibaptis 5 kali dalam satu hari. Ya, itu berasal dari pengajaran yang disampaikan oleh Ustadz Kainama. Ngawur nggak? Kita dengar cuplikan videonya. Memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh. Kenapa Anda tidak dibaptis katanya? Iya. Saya jawab, Ustaz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Minimal 5 kali sehari. Iya. Minimal 5 kali sehari. Iya. Itu baptis yang rutin, Ustaz. Iya, betul. Belum lagi baptis yang sunnah. Iya, betul.
bersama dua para tuan guru, Ya, kami persilahkan. syukran kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Sofia dimanapun Anda berada, serta muslimin wal muslimah rahimahullah, dan saudaraku, para pemirsa mungkin yang dari saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Begini, banyak sekali memang ketika berhadapan dengan saudara Kristen mereka bilang, kamu ikutin semua. Tidak, bohong. Kenapa? Kamu tidak dibaptis. Karena yang utamanya itu dibaptis. Begini, Ustaz boleh minta tolong internet? Boleh. Google kosong. Strong Concordance G971. Strong Info, klik ya. Strong Definition. Ya. Itu di bahasa Indonesia kan juga? Oh ya, saya copy paste ya. Iya. Baptizo dari turunan G911 Iya. untuk membenamkan, menenggelamkan, Iya. untuk membuat ini well made, Iya. yaitu benar-benar basah, hanya digunakan ya dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, terutama secara teknis tata cara baptisan Kristen, baptis basuh. Ya, jadi yang namanya baptiso itu dipakai ketika ada orang Kristen bilang di Islam, di percik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudhu. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya ya. Jadi arti sesungguhnya adalah wudhu, kata Ustadz Kainama. Jadi Ustadz Kainama inilah dalangnya. Dia yang mengajarkan bahwa baptisan itu sama dengan wudhu, dan itu diikuti oleh para adik-adiknya, katanya seperti Ustadz Zuma dan rekan-rekan yang lainnya. Ada-ada saja ya, bangke. Kata Pilpahit, bangke. Bangkai nama ya. Itu saja, kiranya video ini boleh memberikan edukasi sekaligus informasi bagi kita. Mari kita gunakan akal sehat. Tuhan berkati. Shalom.